Hari ini gue mau ngasih tahu lu gimana caranya mengubah 2 juta jadi 600 juta hanya lewat satu winning content doang. Dan tentunya gimana caranya biar lu nantinya bisa praktekin. Karena ini adalah study case real yang sudah pernah terjadi di case gua. Dan gua harap setelah nonton ini lu juga bisa menemukan winning content iklan yang meningkatkan revenue secara signifikan. Oke? Kita langsung aja cari tahu gimana caranya. Ini adalah sebuah framework yang sudah gue buat yang teman-teman tinggal ikutin aja secara step by step, mulai dari menemukan angle yang winning, bikin copywriting yang convert, landing page yang convert, cara setting iklannya, struktur iklannya, cara evaluasi hingga cara scalingnya seperti apa, sudah gua buatkan sehingga teman-teman baik itu menjual produk fisik maupun produk digital bisa menerapkannya. Dan sudah banyak juga yang menggunakan framework ini. Jadi gue sangat menyarankan teman-teman yang mau berikan di Meta Ads untuk mempunyai Meta Ads Digital Selling Framework ini karena sistem ini sudah terbukti dan linknya ada di deskripsi ya. Jadi winning content atau konten yang bisa membawa lu menghasilkan revenue itu sifatnya biasanya seperti ini ketika lu ketemu. Nah, ini adalah salah satu case dari peserta workshop gitu ya, yang setelah mengikuti workshop dia ketemu winning kontennya. Jadi penjualannya tiba-tiba spiking, das gitu ya ke atas. Gitu ya. Jadi dia bilang 7 kali revenue in a day. Dan ya ketemu winning kontennya. Walaupun jualannya apa? Jualannya itu adalah program UTBK ya. Yang menurut gua harganya lumayan tinggi juga gitu ya. 1,4 atau 1,5 gitu ya. Tapi dia bisa make it 7 kali revenue daripada biasanya dengan hanya satu winning content doang. Dan kita juga sempat menerapkannya di TikTok gitu ya. Jadi metode ini bisa diterapin dimanapun sebenarnya ketika nanti teman-teman memiliki caranya gitu ya. Nah, salah satunya kita terapin juga di TikTok. Ada satu body wash yang waktu itu kita tuh lagi handle as client dan juga agency. Nah, dimana ketika launching gitu ya di bulan pertama langsung bisa top 2 produk di sini, top 2 produk. Jadi menjual 1.500 produk. Jadi becoming top produk di bagian segmen body wash langsung dalam hanya menerapkan winning content atau ketemu winning content-nya dan langsung itu nyayur banget di TikTok Shop juga. Jadi, gue yakin teman-teman ketika sudah menemukan winning content-nya nanti bisa juga convert sebanyak-banyaknya ya. Jadi, ini adalah salah satu winning produk yang waktu itu kita ketemuin gitu ya di TikTok, di mana produknya tuh body wash dan kegunaannya adalah untuk menghilangkan jerawat punggung. Jadi dari berbagai macam kegunaan si sabun ini dan kita ketemu akhirnya si jerawat punggung ini menjadi pain point yang cocok banget sama produknya sehingga ketika kita bikin konten tentang sabun mandi ini bisa menghilangkan jerawat punggung itu langsung banyak banget yang nyamber produknya gitu. Dan hooknya kita kasih juga visual image-nya jerawat punggung. Jadi di depan tuh harus ada image jerawat punggung atau sebutannya back acne. Dan angle-nya tuh tentang before after dengan format 9:16. Jadi setiap kali kita bikin ini selalu ada pembelian, selalu winning gitu, selalu ada pembelian. That's why harapannya teman-teman ketika nanti sudah mengetahui caranya, teman-teman harus mengemasnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Kegunaan apa yang winning di dalam produk tersebut, visual hook-nya seperti apa, angle-nya itu seperti apa, dan juga formatnya juga seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah hal yang end goal-nya gitu. End goal kita pengen nyari apa, nyarinya ini gitu teman-teman ya. 4 step untuk unlock winning content ini cuman ada 4 step doang teman-teman, di mana kita akan mempelajari satu persatu seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah yang namanya mencari sinyal winning use case atau kegunaan. Ini adalah step pertama yang akan kita jalani. Jadi kita bakal nyari sinyalnya dulu nih. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat sinyalnya, kita tidak hanya sekali mencari sinyal, tapi kita akan memilih berapa kegunaan. Jadi kita nanti akan memilih gitu ya. Kita sambung-sambungin gitu ya. Yang kira-kira bakal winning kita sambungin sama produknya. Yang ketiga ini adalah keahlian yang sangat penting untuk teman-teman bagaimana caranya bisa mengubah problem menjadi konten. Yang keempat adalah menemukan winning content yang sejati alias the true gitu ya. Jadi kita nggak kena PHP sama winning content ketika kita masukin budget ini beneran bisa menghasilkan revenue berkali-kali lipat. Let's say kita masukin 5 juta bisa jadi 50 juta. Kita masukin 10 juta bisa jadi 100 juta. Jadi ini menemukan the true, nggak PHP gitu. Jadi adalah 4 step ini, oke? Nah, kita akan mulai dari step yang pertama, mencari sinyal winning use case atau kegunaan ya. Jadi kita step pertama adalah mencari dulu sinyal-sinyalnya seperti apa.
Mencari sinyal winning use case. Jadi ini adalah step pertama dalam kita mencoba mencari winning content. Jadi kita cari dulu kegunaannya. Nah, cara mencari kegunaan yang paling penting teman-teman harus notes itu adalah ketika demand ini lebih besar daripada supply. Maksudnya gini. Jadi ketika kita punya produk sabun ini gitu ya, yang kita lakukan adalah melihat berbagai konten di sosmed. Jadi sosmed yang kita gunakan waktu itu ada TikTok, ada Threads, ada IG. Nah, kita coba lihat gitu ya. Konten-konten tentang apa? Tentang kita ketik yang namanya sabun mandi. Nah, jadi kita lihat scroll gitu ya. Nah, kita melihat ada beberapa konten yang cepat banget viral gitu ya. Ini adalah sebuah konten yang kita bilang viral ini gampang viral ya. Jadi setiap ada yang ngomongin tentang jerawat punggung, gampang naik gitu ya view-nya. Nah, tapi belum ada banyak produk yang kita lihat bisa nge-solve ini. Karena kan kita ketik sabun mandi nih di Threads, di TikTok, di IG gitu. Keyword jerawat punggung ini muncul, cuman kayak nggak ada yang ngomongin gitu. Belum ada produk yang tap in yang membranding dirinya sebagai solving jerawat punggung. Makanya dari situlah kita ngeliat kayak oke ini jerawat punggung bisa. Nah, ada lagi another topic waktu itu adalah mengenai wangi. Jadi waktu itu lagi tren banget itu ya. Wangi tentang apa? Wanginya tentang dupe, parfum mahal. Jadi wangi sabunnya kayak wangi parfum gitu. Nah, ini kita juga tap in gitu ya. Kita tap in yang ini. Dan waktu itu kita juga tap in apa waktu itu? Sikut hitam. Ini juga lumayan banyak gitu ketika kita ketik gitu ya. Oke, ini ada keluar beberapa keyword ketika kita nontonin mengenai jerawat punggung, wangi dan juga sikut hitam. Nah, kita ngeliatnya ini adalah kumpulan konten-konten yang gampang dapat view atau gampang viral, artinya permintaannya cukup banyak nih yang mengalami hal serupa, ya kan? Nah, gimana caranya gitu ya, kita bisa tap in gitu ya ke dalam hal-hal kayak gitu. Nah, makanya di step 2 ini, dari semua yang muncul, dari semua keyword-keyword yang muncul, nanti akan ada keyword lagi, topik lagi ya. Topik 4, ada topik 5. Kita lihat dulu, cari-cari dulu tuh topik-topiknya. Muncul berbagai macam keyword kayak masalah jerawat punggung lah, wangi lah, siku hitam. Topik 4 mengenai chicken skin lah, apa macam-macam lah gitu ya. Makanya step 2 adalah memilih top 3-nya. Setidaknya memilih top 3. Top 3 mana yang lebih gampang naik views-nya. Karena di sini kita pengen riding the topic gitu ya. Produk kita pengen riding the topic. Oke, jadi ini adalah bagaimana cara kita mencari sinyal dan akhirnya memilih top 3 karena kita pengen riding benar-benar ikut ke dalam topik yang demand-nya lagi tinggi nih. Use case yang memang demand-nya lagi tinggi, oke? Jadi ini adalah step pertama dan keduanya. Nah, step yang ketiga adalah mengubah problem tadi menjadi konten selling atau konten jualan ya guys sih? Jadi gimana caranya mengubah konten tadi gitu ya yang tadi kita udah tahu nih mengenai 3 hal ini. Ini saya tulisin ulang di sini. Jerawat punggung, kemudian mengenai wangi sabun, kemudian yang ketiga itu mengenai sikut hitam, gitu ya, sikutnya hitam gitu kan ya. Nah, ini gimana caranya membuat konten sellingnya? Kita pakai satu format yang sama. Jadi ini adalah hasil research saya. Setiap kali saya melakukan konten selling, dan ini nanti kalau teman-teman mau lebih dalam lagi, lebih banyak lagi formatnya, itu sudah saya taruh di Meta Ads Digital Selling, jadi teman-teman bisa langsung download dan mengetahui ya berbagai macam format konten-konten iklan yang bisa lebih gampang convert. Oke, ini saya kasih tahu satu yang menurut saya paling mudah buat convert. Itu adalah kita kasih proof, terus abis itu kita turunin resikonya, terus kita kasih proof lagi, terus abis itu kita kasih kemudahan, baru abis itu kita kasih CTA. Oke, jadi sebagai contoh, ini jerawat punggung ya sebagai contoh. Ini adalah strukturnya. Jadi mengubah problem jadi content selling contoh. Kita kasih di sini dari kita kasih image gitu ya, banyak jerawat punggung, banyak jerawat, jadi punggungnya bersih gitu ya. Jadi banyak jerawat. Nah, gimana caranya? Ini kita turunin resikonya. Dari banyak jerawat jadi punggung gua nggak banyak jerawat. Nah, ini cuma pakai satu sabun murce ini atau murah ini gitu ya. Karena nggak usah perawatan, cuma pakai sabun murce. Kita kasih proof lagi. Teman gua juga langsung sembuh. Atau kalau nggak ada teman ya kita kasih brief orang lain siapa gitu ya. Nah, ini orang-orang yang udah pakai juga pada udah sembuh gitu. Kasih proof lagi.
dari begini jadi begini, cuma pakai satu sabun yang murni, teman orang lain juga atau teman gua juga udah pada pakai, kemudahannya kita kasih, atau kita kasih mereka reward. Kalau kita kasih kemudahan, ya kita bisa bilang gitu ya. Misalkan ini teman-teman kalau pesan bisa COD atau free ongkir gitu ya. Jadi bisa langsung nyampe atau kita kasih potongan gitu ya. Kita kasih reward buat mereka, potongan adanya di bawah sini, adanya di link ini atau di keranjang kuning dan sebagainya. Jadi ini adalah format yang berkali-kali gitu ya gue gunakan. Proof resiko, proof kemudahan atau reward, kasih CT. Udah sesimpel itu. Semua dijadiin gitu. Contohnya lagi, wangi sabun. Gila, ini wangi banget. Lihat deh. Gitu ya. Itu cowok-cowok sampai pada liatin gue. Nah, kasih contohnya kayak gitu. Ini contohnya contoh gitu ya. Karena katanya wangi banget. Nah, cuma pakai satu sabun ini gitu ya. Nah, teman gue yang udah cobain juga dia beli lagi gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Kasih selalu formatnya seperti ini, itu cara mengubah problem jadi content selling. Dan ini most of the time works. Kalau teman-teman pengen explore konten-konten selling lainnya sudah gue buatkan di Meta Ads Digital Selling Framework, jadi teman-teman tinggal download saja, oke? Ini adalah caranya mengubah problem jadi content selling. Dan ini adalah step yang terakhir ketika lu sudah membuat gitu ya, step membuat kontennya adalah ya pasti publish. Kita publish gitu ya iklannya atau kontennya. Finding the true winning content. Kan ada kejadian di mana gitu ya. Ini day one, lo launching 3 topik tadi. Topik 1, topik 2, dan topik 3. Launching gitu ya, dengan spending yang sama. 500.000, 500.000, 500.000, let's say kayak gitu. Atau 100.000, 100.000, 100.000. Nah kalau di case gue ketika gue launching body wash tadi gitu ya, gue membayar si influencer, jadi gue membayar KOL, jadi endorse, ya kita bayar semuanya 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya, dengan berbeda-beda topik atau angle tadi. Biasanya dia akan memberikan feedback ya, mana yang memberikan paling oke. Let's say yang topik 1, tiba-tiba dapatnya 3 juta. 500.000 kita lempar dapatnya 3 juta. Yang ini dapatnya 1 juta. Oke, masih oke. Yang ini dapatnya 450.000. Nah, gitu ya. Udah pasti kita hold dulu gitu ya. Ini kita hold yang bagian sini. Kita hold dulu karena kita ngelihat ada yang winning banget nih di sini. Oke, tapi ini juga oke karena ini 2 kali lipat kan. Berarti ini kan 2 kali lipat. Kita spend 500.000 dapatnya 1 juta. Ini kita spend 500.000 dapatnya 3 juta. Ini kan berarti 6 kali lipat. Biasanya setelah itu, day 2, biar kita pastikan ini tidak PHP, day 2, ini kita gas lagi budgetnya, kita gedein gitu ya. Kita boleh 3 kali lipat jadi 1,5 juta. Dan kita lihat menghasilkannya berapa. Kalau masih menghasilkannya 3 juta, nah ini berarti bisa jadi PHP nih. Jadi dia cuma kuat di budget 500.000 atau 600.000 gitu. Tapi ketika kita ngulik sedikit ini gitu ya, ini kan 2 kali lipat. Kita gas budget juga jadi 1,5 juta. Dia menghasilkan 3 juta. Tetap 2 kali lipat. Tentu yang bisa di-scale artinya yang bisa di-scale adalah angle yang kedua ini. Karena faktor pengkalinya masih sama. Gitu. Faktor pengkalinya masih sama. Ini masih bisa kita scale. Tapi kalau yang kayak gini, kita naikin budget dia malah omsetnya cuma segitu-gitu aja. Berarti memang kita tahu bahwa market share nggak bisa di-scale. Market share-nya nggak scalable untuk topik yang satu ini. Let's say topiknya tentang jerat punggung gitu ya. Yang pertama tadi. Itu nggak scalable. Tapi ternyata tentang wangi, tentang bau-bauan ini lebih scalable. Karena secara return gitu ya. Secara return masih sama 2 kali lipat. Gitu cara ngelihatnya. Jadi ini adalah hacks untuk finding the true winning content, teman-teman. Nah, ketika sudah ketemu yang kayak gini, misalnya teman-teman udah mulai dapat data gitu kan ya. Nah, day 2, teman-teman jadi melakukan research ini tadi ya, day 2 ya. Day 2-nya pindah ke sini ya. Day 2 teman-teman melakukan research ini. Dan day seterusnya ya, seterusnya. Nah, silakan teman-teman fokus pada yang scalable, fokus scale yang return-nya stabil, dan peras habis sampai ini biasanya udah menurun. Teman-teman spending 1 juta dapatnya 1 juta juga, atau 500.000 mulai 500.000 juga, jadi mulai menurun. Ya udah dihabisin. Tapi kita bakal fokus sama topik yang memberikan return yang stabil. Konsep ini itu sudah gue gunakan berkali-kali ya teman-teman. Kita coba lihat aja di sini. Nah, sistem ini bisa direpetisi di salah satu dashboard, contohnya tanggal 10 sampai 12 di sini. Gitu ya. Gue spending 2 juta dan dapatnya cuma 2 juta. Nah, tapi kita tahu karena ada yang return-nya ROAS-nya 2,3, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 1. Ya udah kita fokus sama yang bagus-bagus gitu ya. Kita naikin, yang nggak bagus kita kill, dan besoknya di tanggal 13, nah ini kan 10 sampai 12 gitu ya.
Nah, ini gue spending juga kurang lebih sama, tapi ROAS-nya bisa langsung 2 gitu. Karena kita mulai tahu nih mana yang worth, mana yang enggak. Atau sistem ini bisa direpetisi. Teman-teman bisa lihat di sini, di bulan Oktober ini adalah sales harian ya teman-teman ya. Sales harian dan ini adalah profit harian. Jadi ini salesnya di bagian atas, profit di paling bawah, yang paling bawah ini. Dan teman-teman bisa lihat di sini, hariannya di bulan Oktober tuh paling 500.000, 600.000, 100.000, 400.000, 1 juta, 1 juta. Jadi 1 jutaan lah gitu ya secara hariannya. Tapi ketika kita tahu mana yang bisa kita scale, kita tahu kita fokus sama angka return tadi gitu ya. Teman-teman bisa lihat di bulan November hariannya ini bisa 4 juta, 5 juta, 4 juta, 7 juta, 10 juta. Jadi mengubah 2 juta jadi 600 juta dalam case. Jadi mengubah 2 juta jadi 600 juta dalam case ini ketika produk kita baru launching dan teman-teman udah mulai dapat taste-nya ya. Mana yang udah langsung tahu mana sinyal-sinyal yang winning dan teman-teman bisa double down di sana atau fokus sana. Tentunya jadi cepet banget ya buat menjual sebuah produk itu. Oke? Semoga materi ini bisa membantu lu dan bermanfaat gitu ya untuk membantu memapping ya, memberikan arahan dan juga referensi untuk teman-teman yang lagi jualan. Dan kalau lu pengen membawa study case lu untuk langsung bertanya sama gua bisa mengadakan workshop di setiap akhir bulan. Jadi kita bisa ketemu di sana dan sampai ketemu di next video ya.